Kasus perundungan masih terus menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Pekan ini masyarakat dibuat tercengang oleh sekumpulan siswa BINUS School Serpong setingkat SMA. Menanggapi kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswanya, pihak sekolah belum memberikan pernyataan terbuka. Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan yang berdiri pada 2007 ini hanya memberikan surat edaran internal untuk para orang tua siswa. Di antaranya menyatakan jika pihaknya telah mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah perundungan tersebut sesuai hukum yang berlaku. Para terduga pelaku perundungan juga telah mendapat sanksi berupa drop out atau dikeluarkan dari sekolah. Menurut data Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sepanjang tahun 2023 telah terjadi 329 kasus kekerasan dalam dunia pendidikan, di mana hampir setengahnya atau 137 kasus diantaranya merupakan kasus perundungan atau bullying yang melibatkan pelajar atau anak-anak di bawah umur. Data tersebut menunjukkan tingginya tindakan kekerasan yang menyebabkan korban anak dan dilakukan oleh rekan sebayanya. Untuk itu diperlukan adanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah yang memiliki sejarah kekerasan di lingkungan sekolahnya. Hal tersebut untuk menjamin perlindungan para siswa maupun perangkat sekolah lain dari tindakan perundungan. Juga adanya transparansi pihak sekolah dalam menangani kasus perundungan di lingkungannya. Di dalam undang-undang sudah ada proporsi ketika 14 tahun ke atas, maka proses hukum itu akan terbuka ya, artinya ada penyelidikannya, ada proses-proses kemudian proses hukum yang berlanjut ya, di mana kepolisian, kejaksaan, balai pemasyarakatan itu memproses. Tetapi bagaimana 14 tahun ke bawah? Nah, ini sekali lagi KPAI selalu melihat bahwa proporsi hukum di sini adalah semangat restoratif gitu ya, semangat yang lebih mengutamakan bagaimana prosesnya ini di luar pengadilan yang secara formal ya. Bullying merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, atau sosial media yang bisa dilakukan perorangan atau kelompok yang membuat seseorang merasa tertekan. Tindakan bullying di sekolah tentunya perlu perhatian khusus dan tidak dapat disepelekan. Oleh karenanya dibutuhkan solusi dan kerjasama pihak terkait, mulai dari sekolah, orang tua, hingga masyarakat sekitar melakukan pengawasan terkait kegiatan siswa di luar jam sekolah demi mencegah terjadinya bullying. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah terduga pelaku perundungan siswa SMA BINUS School Serpong mulai menjalani pemeriksaan di Mapolres Tangerang Selatan. Ya, sementara itu pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna memberikan bantuan kepada korban perundungan. Satu persatu terduga pelaku perundungan siswa SMA BINUS School Serpong menjalani pemeriksaan di Mapolres Tangerang Selatan. Para terduga pelaku yang tiba secara sembunyi-sembunyi dengan mengenakan masker sempat dipergoki awak media. Didampingi orang tua dan kuasa hukumnya, para terduga pelaku menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Polres Tangerang Selatan. Aksi perundungan siswa SMA BINUS School Serpong juga mengusik perhatian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian PPPA mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna memberikan bantuan untuk korban perundungan. Dalam kunjungannya, Kementerian PPPA sempat menemui para terduga pelaku di ruang penyidik. Hari ini memastikan semuanya berjalan sesuai dengan peraturan. Jadi seperti kita tahu, hari ini kan memang ada pemeriksaan terhadap anak-anak, saksi ataupun terduga pelaku, dan kami harapkan ya hari ini bisa berjalan dengan lancar prosesnya semua. Meski tidak memberikan bantuan perlindungan kepada para terduga pelaku, Kementerian PPPA memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan perundang-undangan, baik terhadap korban maupun terduga pelaku. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, selain itu juga artis Vincent Rompis akhirnya buka suara setelah anaknya diduga terlibat dalam kasus perundungan siswa di BINUS School Serpong. Ya, Vincent mengaku turut berempati dan berharap semoga tidak ada lagi kasus serupa di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal. Usai diperiksa penyidik selama 8 jam, Vincent Rompis akhirnya keluar dari Mapolres Tangerang Selatan.
Vincent diperiksa setelah anaknya diduga terlibat kasus perundungan siswa di Binus School Serpong. Sebelumnya Vincent diperiksa dari pukul 11 siang dan baru keluar pada pukul 7:30 pada Kamis malam. Usai pemeriksaan polisi, Vincent meminta maaf atas kelakuan anaknya yang menyebabkan seorang siswa di SMA Binus menjadi korban perundungan. Vincent berharap semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi anaknya dan dirinya, dan semoga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian di lingkungan sekolah. Vincent menambah saat ini status anaknya masih menjadi saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah itu bisa selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Sebelumnya polisi telah menaikkan status kasus bullying ke tahapan penyidikan. Dalam kasus ini, polisi menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal pengeroyokan. Hingga saat ini belum diketahui berapa banyak pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Meski demikian, sudah ada beberapa terduga pelaku yang telah dipanggil polisi. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, Aing News melaporkan. Ya, sekecil apapun bentuknya perundungan itu dilarang ya. Biasanya mungkin ada yang berpikir kan cuma verbal, tapi juga verbal itu juga ternyata bisa berkepanjangan. Ada efeknya, ada dampaknya, betul. Dan kita tidak melihat siapapun itu, meskipun ada anak public figure atau siapapun, yang namanya kasus perundungan harus diusut tuntas. Betul. Dan kita berharap semoga korban ini dapat segera mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga bisa memulihkan trauma akibat perundungan yang dialaminya ya Bayu. Ya, dan juga kita harapkan bahwa nantinya ke depannya nih sekolah, pesantren, dan mungkin lembaga-lembaga pendidikan lainnya, khususnya ini bisa menjadi tempat yang justru harusnya ini aman untuk anak-anak. Maka dari itu bukan hanya mungkin dari pihak sekolah saja, tapi juga sebagai orang tua maupun semua masyarakat ini harus bersatu padu, bergandengan tangan untuk sama-sama menjaga lingkungan anak-anak yang ada di sekitar agar semuanya aman. Betul sekali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Belum lama ini kasus perundungan di Binus School Tangerang Selatan kembali menambah panjang daftar kasus bullying di Indonesia. Ya, ini peran orang tua, guru, dan masyarakat ini penting pemirsa, seperti yang kami katakan tadi, untuk mencegah terjadinya perundungan. Kasus perundungan masih terus menghantui dunia pendidikan di Indonesia. Pekan ini masyarakat dibuat tercengang oleh sekumpulan siswa Binus School Serpong setingkat SMA. Menanggapi kasus perundungan yang melibatkan sejumlah siswanya, pihak sekolah belum memberikan pernyataan terbuka. Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan yang berdiri pada 2007 ini hanya memberikan surat edaran internal untuk para orang tua siswa. Di antaranya menyatakan jika pihaknya telah mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah perundungan tersebut sesuai hukum yang berlaku. Para terduga pelaku perundungan juga telah mendapat sanksi berupa drop out atau dikeluarkan dari sekolah. Menurut data Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, sepanjang tahun 2023 telah terjadi 329 kasus kekerasan dalam dunia pendidikan, di mana hampir setengahnya atau 137 kasus diantaranya merupakan kasus perundungan atau bullying yang melibatkan pelajar atau anak-anak di bawah umur. Data tersebut menunjukkan tingginya tindakan kekerasan yang menyebabkan korban anak dan dilakukan oleh rekan sebayanya. Untuk itu diperlukan adanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah yang memiliki sejarah kekerasan di lingkungan sekolahnya. Hal tersebut untuk menjamin perlindungan para siswa maupun perangkat sekolah lain dari tindakan perundungan. Juga adanya transparansi pihak sekolah dalam menangani kasus perundungan di lingkungannya.
di dalam undang-undang sudah ada proporsi ketika 14 tahun ke atas, maka proses hukum itu akan terbuka ya, artinya ada penyelidikannya, ada proses-proses kemudian proses hukum yang berlanjut ya, di mana kepolisian, kejaksaan, balai pemasyarakatan itu memproses. Tetapi bagaimana 14 tahun ke bawah? Nah, ini sekali lagi KPAI selalu melihat bahwa proporsi hukum di sini adalah semangat restoratif gitu ya, semangat yang lebih mengutamakan bagaimana prosesnya ini di luar pengadilan yang secara formal ya. Bullying merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, atau sosial media yang bisa dilakukan perorangan atau kelompok yang membuat seseorang merasa tertekan. Tindakan bullying di sekolah tentunya perlu perhatian khusus dan tidak dapat disepelekan. Oleh karenanya dibutuhkan solusi dan kerjasama pihak terkait, mulai dari sekolah, orang tua, hingga masyarakat sekitar melakukan pengawasan terkait kegiatan siswa di luar jam sekolah demi mencegah terjadinya bullying. Tim Liputan iNews melaporkan.